wa fa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Ila an qala al-ibdal ahruful ibdali hadatu mutiya fa'adil hamzah min wawin wahya. Jadi huruf yang digunakan untuk ibdal itu jumlahnya ada 9 ya. Ada ha, ada dal, hamzah, ta, kemudian mim, wawu, to, 10 ya. Ya dan juga alif hadak tumutia. Jadi kalau sa'al tumuniha itu huruf-huruf ziyadah, kalau hadak tumutia ini huruf-huruf ibdal. Jadi manakala kita aplikasikan ibdal itu pasti yang dipakai adalah salah satu dari huruf ini. Nggak mungkin keluar dari huruf-huruf ini. Contohnya kayak ma'un itu kan hamzahnya awalnya dari ha. Kemudian semacam akhodun itu kan ada yang ini taukid ya, taukid itu kan kalau dari akad berarti hamzahnya itu identik dengan wawu atau apalagi itu contohnya. Pokoknya antara hamzah, ta dan wawu itu kadang mereka saling bertukar-tukar tempat. Taukid sama takkid, ya, taukid sama takkid. Ittakhadha itu ya antara hamzah dan ta. Fa'abdil hamzah tamin wawin waya, maka rubahlah menjadi hamzah berawal dari wawu dan ya. Jadi basicnya itu adalah wawu dan ya, nanti dirubah menjadi hamzah. Kapan ini terjadi? Akhiron nisra alifin zida wa fi fa'ili ma'u'illa aina dzaktufi. Ya. Yakni pada akhir kata, ya, pada akhir kata, yang akhir kata itu nanti dia terletak, bukan pada akhir kata. Manakala wawu ini terletak di belakangnya alif. Ya, manakala wawu dan ya ini terletak di belakangnya alif, zida yang alifnya itu sifatnya ziyadah. Nah, jadi kalau ada wawu dan ya yang terletak setelah alif, maka wawu dan ya-nya akan dirubah menjadi ya. Ya, dalam kasus ini memang akhiron, dalam akhir kata. Dalam akhir kata benar. Contohnya sebagaimana kasa yaksu kisaan, ya kan, kasa yaksu kisaan. Awalnya adalah kisawan. Ini ada wawu di akhir kata terletak setelah alif zaidah, maka wawunya dirubah menjadi hamzah, menjadi kisaan. Nah, kalau konsep iklalnya berarti kulibatil wawu hamzatan li tatarufiha, karena dia terletak di akhir pada alifin zaidatin. Nah, fasoro kisaan. Nah, Mas Nawan masih ingat nggak iklalnya? Mungkin lupa, belum diroja. Belum masa. Tatoruf itu apa maksudnya? Tatoruf itu di pojok. Torfun itu kan pojok. Oh ya, torf. Iya, torf. Oke. Fiha, karena dia dipojokkan dan terletak setelah alif zaidah, wawu dan ya-nya dirubah menjadi hamzah. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, fi fa'il, dalam isim fa'il, ya. U'illa ainan dzaktu fi, yang ain fi'ilnya itu diilal, berarti konsentrasinya ada pada bina ajwaf, baik dia wawi ataupun ajwaf ya ya'i. Contohnya kita ambilkan dari kata kola. Ya. Kola yakulu. Ini kalau kita bentuk basic kan mestinya kowilun. Kowilun. Nah, di sinilah kaidahnya berlaku ya. Jadi ada wawu yang terletak setelah alif dalam wazan fa'ilun ya. Nanti wawunya akan dirubah menjadi hamzah, menjadi qailun. Kulibatil wawu hamzatan liwukuiha ba'da alifin zaidatin fi wazni fa'ilin. Fismil fa'ili fasoro qailun. Kalau ba'iun sama gimana? Sama. Ba'aya bi'u. Awalnya adalah ba'iun. Nah, kulibatil ya'u. Ya Allah. Kulibatil ya'u
hamzatan ya, kulibatil ya'u hamzatan liukuiha pada alifin zaidatin fi wazni fa'ilin fi ismil fa'ili fasara fa'ilun. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan enggak Mas Nawan? Sudah jelas? Jelas, Ustaz. Halo? Jelas. Halo? 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 Jelas, Ustaz. Jelas ya? Oh ya. Putus-putus suara saya? Enggak? Enggak, Ustaz. Oh ya. Ini yang perlu kita ingat wazannya fa'ilun ya. Sehingga nanti kalau wazannya bukan fa'ilun, nanti konsep perubahan wawu menjadi hamzah itu juga nggak berlaku gitu. Contohnya umpama wazannya fa'ilun ya, dari wazan tola ya tulu. Isim fa'ilnya kan tawilun. Nah, ini ya tidak terjadi apa-apa, lagian tidak ada alif ziyadahnya itu tidak ada. Atau dalam contoh yang wazannya lain, cuma umpama wazannya af'alu dari fi'il madhi awiro ya'waru. Awiro ya'waru itu nanti isim fa'ilnya adalah a'waru. Dalam kasus a'waru ini juga tidak diilah. Karena memang tidak ada alif ziyadahnya satu sisi. Saya lanjutkan. Nah, pada bab ini musonif itu memang konsentrasinya adalah menjelaskan, mengurai tentang haraf-haraf yang menjadi gantian daripada yang lain. Yang pergantian itu memang familiar. Jadi hadak tumutia 10 huruf ini adalah huruf yang familiar digunakan untuk mengganti huruf-huruf yang lain. Wayatis atu ahrufin 9. Tadi saya itu kok 10. Oh iya, harusnya 9 memang. Hadak tu itu kan 4, mutianya 5. Mutianya 5, berarti ya 9 harusnya. Ini salah hitung. Musonif mengumpulkan huruf ibdal itu pada kata hadak tu mutia. Makna hadak tu sakantu, ya artinya saya tenang. Mutia isim fa'il dari autokta arrohla. Idza ja'altahu wati'an. Ya. Jadi mutia ini artinya adalah terduduk gitu ya, atau terdiam. Nah, saya tenang dalam kondisi diam. Wati'an. Ya kurang lebih artinya itu semacam termenung ya, atau terdiam. Ya. Saya auto arroh lah. Saya idza ja'altahu wati'an. Saya menjadikan hewan kendaraan tunggangan ini terduduk gitu ya. Jadi saya terduduk tenang. Saya terduduk sambil menenangkan atau saya terdiam, saya dalam kondisi tenang saat mendudukkan. Tapi di takhfif di sana hamzahnya dirubah menjadi ya. Ya, jadi ini ada konsep takhfif, hamzahnya dirubah menjadi ya. Kapan ini terjadi? Din fi hahiha wa kasri ma qabla. Jadi kalau ada hamzah itu terbaca fathah ya. Awalnya kan mutian, ada hamzah kok terbaca fathah dan sebelumnya terbaca kasroh, itu bisa ditakhfif hamzahnya menjadi ya, diibdal menjadi ya. Manakala kita dapati hamzah terbaca fathah sebelumnya kasroh, hamzahnya bisa ditakfif menjadi ya. Kemudian selain daripada huruf-huruf ini, ya, kalau andaikan terjadi ibdal itu hukumnya syad atau kolil. Ya bisa saja menyalahi undang-undang atau andaikan tidak menyalahi undang-undang itu sifatnya adalah sedikit. Dan di sini oleh musonif tidak ditampilkan. Contohnya sebagaimana lafaz ittoja'a menjadi iltoja'a. Memang secara kaidah saya belum pernah nemu ya ittoja'a menjadi iltoja'a. Kemudian dalam lafaz usailanin menjadi usailalun.
Jadi nunnya dirubah menjadi lam. Nah, ini praktik yang memang tidak familiar. Ya, hamzah ya diganti menjadi hamzah dari setiap wawu ataupun ya, manakala wawu dan ya-nya ini terletak di belakang. Ya. Dan wawu dan ya ini terletak setelah alif zaidah, sebagaimana contoh lafadz du'a dan lafadz bina. Lafadz du'a dan lafadz bina ini asalnya dari kata du'awun dan binayun. Du'awun dan binayun. Basicnya dari kata du'awun dan binayun. Wawunya terletak di belakang, terletak setelah alif zaidah. Konsekuensinya wawunya akan dirubah menjadi hamzah. Binayun juga sama daripada yabni binayan awalnya. Ya-nya terletak di belakang, terletak setelah alif zaidah, ya-nya akan dirubah menjadi binaan. Ya lanjutnya. Fa in kanatil aliful lati qoblal ya'i awil wawi ghairu zaidatin lam tubdal. Kasusnya makalah alif yang terletak sebelumnya ataupun wawu itu tidak zaidah, maka ya tidak dirubah. Ya. Dalam artian alifnya asli gitu ya, itu enggak dirubah. Contohnya lafaz ayatin. Ayatin itu kan ya-nya terletak setelah alif. Masalahnya alifnya itu ori gitu ya, bukan ziyadah. Royatin, nah, itu ori alifnya, maka ya-nya nggak dirubah. Begitu juga ketika ternyata ya dan wawunya tidak terletak di belakang. Contohnya tabayunin dan ta'awunin. Betul. Ya dan wawunya setelah alif zaidah. Cuman ternyata dia tidak tatoruf, tidak terletak di belakang. Ustadz ayatin dan royatin juga nggak tatoruf. Itu tatoruf karena tak marbutoh itu kan tidak dianggap rumpun dari sebuah kata. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini dulu mungkin Mas Nawan? Enggak. Ya, ya. Ya Allah ya Rabbi, saya lanjutkan. Kemudian bila usyaratkan dalam bait berikutnya wa fi fa'ili ma'ila aina zaktufi. Nah, pemberlakuan pergantian hamzah yang berasalkan wawu dan ya itu juga berlaku pada lafaz yang mengikuti wazan fa'ilun yang ain fi'ilnya diilang. Yakni bahwasanya hamzah yang dirubah dari wawu dan ya itu secara kiasi, jadi memang sesuai dengan koridor undang-undangnya, mutabaan yang bisa diaplikasikan manakala kedua-duanya merupakan ain dari isim fa'il yang memang ain fi'il yaitu diilal. Jadi berbina ajwaf, baik ajwaf fawi ataupun ajwaf ya'i. Contohnya lafadz qailun dan baiun. Asalnya adalah qawilun dan bayiun. Nah, walakin a'allu hamlan 'alal fi'li. Tapi mereka iklal di sana mengacu kepada fi'il. Karena memang begini Mas Lawan. Karena konsentrasi sorof itu kan basicnya terdapat pada fi'il madhi. Sehingga konsep-konsep iklal itu juga beranjak dari fi'il madhinya. Kalau fi'il madhinya diiklal, nanti semua rangkaian yang berada di belakang itu akan terkena iklal. Nah, ketika fi'il madhinya nanti nggak diiklal, ya kecil kemungkinan nanti lafadz yang di belakang itu akan terkena iklal. Karena yang menjadi barometernya itu adalah fi'il. Karena perspektif sorof ya, perspektif sorof ulama Kufah mengacu dari kata kola dan ba'ah. Di sana kan ainnya dirubah menjadi alif. Nah nantinya pada saat isim fa'il qawilun dan bayiun ini juga terkena iklal meskipun konsep iklalnya berbeda. Karena yang jadi acuan itu bukan konsep iklal yang sama, tapi apakah pada fi'il madhinya diiklal atau tidak.
Kalau fi'il madhiyah diilal, nanti pada rangkaian tasrifannya itu bisa berlaku ilal juga. Baiun. Di sini ya-nya dirubah menjadi hamzah. Berikutnya disebutkan fa'ilam tu'ala al-ainu fil fi'li, kalau ternyata ain fi'ilnya itu dibiarkan, diabaikan saja pada fi'ilnya, sohat fismil fa'il, nanti pada isim fa'ilnya ya dibiarkan begitu adanya, nggak kita apa-apain, nggak kita usik gitu ya. Contohnya awiro, ya seperti ini saya contohkan tadi, awiro bahwa awirun, manakala ternyata awiro ini tidak mengikuti wazan af'alu, melainkan mengikuti wazan fa'ilun, tetap nggak kita aplikasikan iklal di sana. Awiro, awirun, tetap ya. Ayina, ayin. Kalau Ya, dalam ada kasus yang ini kan, mau ditanyakan? Nggak ada. halo, Ustaz? Ya, halo, halo. Eh, kalau di sini kan dia nggak ini, Ustaz, tidak tataruf. Iya, memang Mas. Jadi pemberlakuan kaidah tadi itu ada dua, saat dia tatoruf atau saat dia menjadi ain fi'il dan isim fa'il. Oh, iya. Jadi nggak melulu tatoruf, tapi bisa berlakuan saat dia menjadi ain fi'il dari isim fa'il. Yang fi'il madinya diilal. Iqlal. Iya. Kalau fi'il madinya nggak diilal, ya berarti nggak bisa diaplikasikan ilal pada isim fa'ilnya. Bagaimana contoh? Awiro yang berisim fa'il awirun. Atau ayina ya yang tidak diilal, maka isim fa'ilnya juga tidak diilal. Ainun. Saya kelihatan terengah-engah atau enggak? Enggak, Ustaz. Apa namanya? Tadi habis subuh jalan. Soalnya sudah mulai agak obesitas ini saya. Oh, ya. Padahal perasaan saya kalau makan itu nggak banyak Mas Lawan, cuman sering sih. Cuman sering. Jadi ya gitu. Soalnya katanya yang jelek itu kan yang makan langsung banyak, itu kan membebani alat pencernaan gitu Cernaan. kan. Ya. Cuman kalau dikit-dikit dibuat gerak itu katanya ya nggak terlalu parah gitu. Ya saya gemuknya bukan gemuk-gemuk yang turun-turun semua gitu, enggak, ya gemuknya agak kenceng gitu. Karena Oke. ya mungkin sedikit-sedikit, cuman sering. Kalau saya susah, Puasa enggak? susah kamu ya. Oh iya, ya kadang kan hormon Mas Nawat. Oke. Belum pernah gemuk berarti seumur-umur. Enggak pernah. Ideal aja. Oh, iya. Wal madu zida salisan fil wahidi hamzan yura fi mitlikal qolaidi. Nah, berikutnya mengenai huruf mat yang dia berurutan nomor 3, ya berurutan nomor 3 dari bentuk tunggalnya, bentuk singularnya. Kalau ada huruf mat yang kalau dihitung berurutan lebih dari 3, nanti dia akan dirubah menjadi hamzah fi mithlikal qolaidi, manakala dia dijamakkan dengan sighah muntahal jumu. Jadi saya ulangi, huruf mat yang berurutan lebih dari 3, jadi bisa keempat gitu ya. Ketika dalam bentuk tunggalnya, manakala dijamakkan dengan sighah muntahal jumu, nanti huruf matnya akan dirubah menjadi hamzah. Nah, tubdalu al-hamzatu aidon mimma waliya alifal jam'il ladzi ala mithali mafail. Jadi hamzah itu juga akan menjadi gantian ya dari huruf mat yang menyertai alif jamak dari lafaz-lafaz yang dijamakkan pada lafaz mafail. Kalau huruf matnya ini ya dia itu berurutan lebih dari
nomor 4 dalam bentuk tunggalnya. Contohnya inkana madatan mazidatan fil wahidi. Oh, kalau matnya itu sifatnya adalah ziyadah. Matnya itu sifatnya adalah ziyadah. Maaf, bukan melebihi nomor 3 ya. Dia berurutan nomor 3 dan ziyadah gitu ya. Berurutan nomor 3 dan ziyadah. Jadi saya ulangi, manakala ada huruf mat yang sifatnya ziyadah, huruf matnya sifatnya ziyadah dan berurutan nomor 3 dalam bentuk tunggalnya, maka huruf matnya akan dirubah menjadi hamzah. Manakala di sighah muntahal jumukan. Contohnya sebagaimana lafadz kiladah. Nah, kiladah ini kan huruf matnya yang berupa alif berurutan nomor 3. Ya. Dan ini ziyadah. Lo tahu dari mana ziyadah? Kaidahnya, kalau ada 3 huruf asli kemudian ada alif, berarti kan alifnya alif ziyadah. Kan gitu kemarin Mas Nawan ya. Nah, berarti di sini alifnya ziyadah. Manakala dijamakkan dengan sighah muntahal jumu, nanti alifnya akan dibuang. Maaf kok dibuang. Alifnya akan dirubah menjadi hamzah. Kiladah menjadi kolain. Aslinya Kemudian apa? gimana? Aslinya apa itu? Aslinya kolayit Mas Nawan. Jadi alifnya itu akan terbaca kasroh. Kolayit. Kemudian ya-nya dirubah menjadi hamzah. Karena kan wazannya itu fa'ayil. Kemudian contoh lagi sahifah, yaitu kan ada ya berurutan nomor 3 dan ya-nya itu ziyadah, nanti ya-nya akan dirubah menjadi hamzah juga saat dijamakkan. Berikutnya ada ajuzun ya. Ajuzun ini saat dijamakkan akan menjadi ajaiz. Saat dijamakkan akan menjadi ajaiz. Nah, kenapa? Karena wawunya di sana terletak setelah wawunya terletak urutan nomor 3 gitu ya. Kemudian ketika dijamakkan dia menghadapi alif ziyadah. Yang konsekuensinya adalah nanti wawunya ini akan dirubah menjadi hamzah. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mungkin Mas Nawan? Yang jadi acuan yang di ibdal ini yang kalau yang kolai tadi apa Sat? Yang kiladah, yang jamaknya ya? Iya, jamaknya. Sighah muntahal Oh, jumuknya. jumuknya. Jadi sighah muntahal jumuknya nanti akan merubah alifnya itu menjadi hamzah. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Nggak ada. Jelas ya. Yang biasanya jadi istilahnya ada kesalahan ya, bisa dibilang itu pada kata syekhun ya. Syekhun itu kalau langsung dijamakkan menjadi jamak sighah muntahal jumu itu kan harusnya masyayikh. Tapi ada yang membacanya itu masyaikh dengan hamzah masyaikh. Nah itu kok kayaknya nggak sesuai gitu ya.
Ada memang yang masyaifina pakai hamzah, padahal biasanya masyaifina. Nah, di sini dilanjutkan falau kana ghairu maddatin lam tubdal. Nah, kalau di sana ternyata kasusnya huruf ketiganya bukan mat, bukan huruf mat, ya jadi dia ada harokatnya gitu kan ya. Kan kalau huruf mat itu kan harus mati dulu ya Mas Nawan ya, baru dia disebut huruf mat. Nah kalau ternyata dia berharokat, ya maka nggak berlaku konsep tadi. Contohnya koswaroh menjadi kosawiroh. Ini wawunya berharokat soalnya. Begitu juga andaikan dia huruf mat tapi tidak zaidah. Contohnya mafazah menjadi mafawiz. Hamzah pada kata alif pada kata mafazah itu dia bukan ziyadah. Betul, dia ibdal dari wawu. Dia ibdal dari wawu, betul. Hanya saja meskipun dia itu ibdal dari wawu, cuman kan dia tetap asli gitu loh. Paham nggak maksudnya, Mas Nawan? Membedakannya, halo? Halo? Jadi gimana? Jadi gini, huruf gantian itu bukan berarti menunjukkan kalau dia ziyadah. Gitu loh. Sehingga konsekuensinya nantinya kalau ada huruf yang hasil ibdal semacam ini, dia merupakan huruf mat umpama, jadi dia mati dan sebelumnya harokat yang sesuai, ini nanti tidak akan menyebabkan ia berubah menjadi hamzah manakala di singgoh muntahal jumu'ah. Karena alif itu bukan ziyadah meskipun dia ibdal dari huruf asli. Tapi Bisa letaknya nomor gimana? 3, Hat. Letak nomor 3 memang letaknya nomor 3, kita tidak mempermasalahkan letaknya. Hanya saja dia tidak ziyadah gitu loh Mas Nawan. Nah konsekuensi kalau dia tidak ziyadah, ya berarti nggak diapa-apain gitu istilahnya. Nah ketentuannya kan untuk yang ziyadah. Bisa difahami. Halo? Halo? Halo, halo. Oh, agak Jelas putus-putus, saya. Hat. Putus-putus. Agak terakhir barusan. Jadi kalau kasus dalam koswaroh itu kenapa tidak diilal? Karena wawunya berharokat bukan sebagai huruf mat. Kasus dalam mafazah itu alifnya asli. Nah, gitu aja mudahnya. Membedakan aslinya itu, Hat, yang mungkin. Loh, kan gini Mas Nawan. Kaidahnya kan kemarin jelas. Kalau ada alif diletakkan pada sebuah kata dan 3 hurufnya asli maka dia ziyadah. Nah, kasus dalam mafazah ini kan memnya tidak asli Mas Nawan. Oh, iya. Iya, iya. Iya kan? Kasus Iya. dalam mafazah ini kan memnya tidak asli. Iya. Berarti ini asli konsekuensinya. Karena memnya ziyadah. Iya. Saya nggak lihat meme-nya, Hat. Tahu memnya ziyadah gimana kaidahnya? Iya. Taunya memnya ini ziyadah dari mana? Sesuai dengan kaidah kemarin ketika mem diletakkan di depan dan setelahnya terdapat 3 huruf, kan gitu. Iya, Hat. Nanti mimnya bisa dinilai ziyadah. Kata kami gimana kemarin baitnya itu? Mimun sabako salatan tak siluha tahakoko itu. Jadi kita sudah diberi bocoran dulu oleh
Imam Ibnu Malik cara mendeteksi yang mana yang ziyadah dan mana yang bukan. Sehingga dalam kasus mahfawis itu tidak diilal karena alifnya bukan ziyadah, dia hasil mungkolabah dari waw. Ma'isyah menjadi ma'ayish. Nah. Illa fima sumi'ah fayuhfadhu wala yukosu alaihi. Kecuali kasusnya nanti adalah yang memang di sana itu samai. Nah, kalau samai ya istilahnya tinggal dihafal, tinggal dihafal. Dan tidak bisa dikiaskan. Sebagaimana contoh musibah menjadi masoib. Nah, padahal musibah ini kan yaknya asli. Yaknya asli dari asoba yusibu. Tapi kok di ya soalnya itu apa namanya samai ya, nggak bisa diaplikasikan. Kata nilaina niktanafa madama fa'ila kajam innayifa. Nah, begitu juga nanti hamzah itu akan dijadikan gantian ya dari waw ataupun ya manakala terdapat pada urutan kedua. Terdapat urutan kedua dari huruf lain. Bahasanya sekarang lain ya. Yang mana di sana ditengah-tengahi oleh huruf mad dari wazan mafa'il. Umpama kau namakan seorang laki-laki dengan nama Naif, ya. Kan dengan nama Naif, kemudian kau jamak taksirkan, maka menjadi Nayaif. Nah, di sini kan awalnya kata Naifun, ini huruf keduanya kan huruf lain, ya, huruf lain. Dan berjumlah 2 ya karena ada syiddah di sana. Nanti ketika dijamakkan ya yang kedua itu akan dirubah menjadi hamzah. Huruf yang kedua dari 2 huruf lain itu akan dirubah menjadi hamzah. Ibdalilya al-waqi'ah pada alif jam'i. Jadi yang ditengah-tengahi oleh huruf mad mafa'il, yakni alif jamak. Ya-nya dirubah menjadi hamzah. Sebagai contoh, awalun menjadi awail. Ini agak rumit ya mungkin Mas Nawan ya. Iya. Jadi pertama, contohnya kita cari dulu yang di sana ada huruf lain yang bersyiddah. Ya. Jadi ada 2 double begitu. Kemudian ketika kita jamak taksirkan, otomatis akan ada alif yang menengahi kedua huruf lain itu. Nah, ketika sudah demikian, nanti ya-nya akan dirubah menjadi hamzah. Jadi kan nayifun ketika dijamakkan menjadi nayayif awalnya. Dan menjadi nayayifu. Nah, nayayif ini ya-nya kedua ya di tengah-tengahi oleh yang namanya alif ini, sehingga ya yang kedua akan dirubah menjadi hamzah nayaif. Nah, begitu juga pada lafadz awal, ya lafadz awal ini ketika dijamakkan awalnya menjadi awawil. Nah, dalam kasus awawil ini ada 2 wawu yang ditengah-tengahi oleh harfu mad wazan mafail, maka wawunya akan kita rubah menjadi hamzah. Awail. Nah, sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Enggak, Ustaz. Tidak ada? Tidak ada. Jika tidak ada, saya lanjutkan keterangan berikutnya. Falau tawasat
Falau tawasato bainahuma madatu mafa'ilah. Sekarang kalau yang menengah-nengahi itu adalah huruf mad dari wazan mafa'il, alifnya itu. Maka yang kedua tidak boleh dirubah menjadi hamzah. Jadi hanya berlaku untuk mafa'il, bukan mafa'il. Contohnya sebagaimana lafadz tawawis. Nah, dalam lafadz tawawis di sini wawunya nggak dirubah. Meskipun di tengah-tengahi oleh alif karena wazannya adalah mafa'il. Oleh karenanya musannif sendiri di sana membatasi hanya dengan huruf mad atau alif pada wazan mafa'il. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Enggak, Ustaz. Cukup jelas. Ya. Saya lanjutkan. Waf'ah warud dal hamzaya fi ma'u'il laman wa fi mithlihi rawatin ju'il. Bacalah fathah dan kembalikanlah hamzah menjadi ya manakala terdapat praktek i'lal laman pada huruf lamnya. Sebagaimana contoh juga lafadz hirawah. Wawan wa hamzan awal al wawaini rudda. Nanti manakala ada dua wawu yang terdapat di depan, ya ada dua wawu yang terdapat di depan, nanti akan dirubah menjadi hamzah. Ya. Manakala terdapat di depan itu nanti tidak ada keserupaan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya wajib ya merubah huruf mad yang zaidah yang dalam bentuk tunggalnya itu menjadi hamzah kalau terletak setelah alif jamak. Sohifah menjadi sohaif. Atau ketika di tengah-tengahi oleh alif mafa'il di antara dua huruf lain. Yang kedua berubah hamzah. Yang kedua dirubah menjadi hamzah gitu ya. Yang kedua dirubah menjadi hamzah. Contoh nayifun, nayaif. Nah, sekarang ada konsep baru lagi. Ada konsep baru lagi. Yakni manakala ya lam pada salah satu dari macam itu dari macam yang sudah kita sebutkan tadi ya. Jadi baik rumpun pertama semacam sohifah atau rumpun kedua semacam naif. Ini kok ternyata lam fiilnya itu diiklal. Konsekuensinya apa? Maka nanti akan ditakfif ya dengan merubah kasrohnya hamzah menjadi fathah dan nanti hamzahnya akan dirubah menjadi ya. Contohnya terdapat pada lafadz kodiyatun. Kodiyatun ini kalau kita perbandingkan dengan sohifah itu kan sama. Huruf ketiganya berupa huruf apa namanya? Huruf mad. Itu ya. Kemudian ketika dijamakkan menjadi jamak sigoh mudal jumuk kan sebenarnya kodoiyun. Kodoiyun. Nah, itu hamzahnya dari mana? Ya berlaku kaidah yang tadi. Karena yaknya berurutan nomor 3 dan terletak setelah alif zaidah kan jadi kodoiyun. Bib dali madatil wahid hamzatan dengan merubah huruf mad dari bentuk tunggalnya tadi menjadi hamzah. Sebagaimana perlakuan untuk sohifah menjadi sohaif. Nah, setelah menjadi sohaif semacam ini, nanti kasrohnya hamzah itu akan dirubah menjadi fathah. Fahina izin ya, fa'abdalu kasrotul hamzah fathah. Nah, nanti hamzahnya akan dibaca fathah menjadi kodoa. Ya, kodoa. Kodoayu. Kodoayu. Nah, kodoayu ini karena yaknya berharokat, sebelumnya terbaca fathah, maka yaknya akan dirubah menjadi alif, maka menjadi kodoa. Setelah menjadi kodoa, hamzahnya akan dirubah menjadi ya, menjadi kodoya. Prosesnya cukup panjang dan ribet. Berliku. Halo?
Jelas ya, Mas Nawa? Atau saya ulangi lagi rinciannya. Mungkin saya ulangi. Qadiyah menjadi qadoya. Awalnya qadiyah ini diberlakukan iklal yang sama sebagaimana sohifah pada saat dijamak. Taksirkan, disigoh mutahal jumukan, ya. Qadiyah menjadi qadoiyu sebagaimana sohifah menjadi sohaifu. Setelah menjadi qadoiyu, nanti kasroh pada hamzah akan dibaca fathah sehingga menjadi qado ayu. Nah, dalam kasus qado ayu ini yaknya akan dirubah menjadi alif. Kenapa? Ditaharukiha wang fitahi ma qoblaha, karena yaknya berharokat dan terletak setelah fathah menjadi qado a. Setelah menjadi qado a, hamzahnya dirubah menjadi ya karena unsur takhfif menjadi qado ya. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Putus-putus suara saya, Mas Nawan. Enggak jelas sekarang. Halo. Jelas, Ustaz. Jelas ya. Contoh yang kedua sebagaimana kata zawiyah. Zawiyah ini ya, manakala kita jamakkan menjadi zawaiyu mengacu pada kata nayifun menjadi nayaifu. Jadi kan tadi kaidahnya kalau ada dua huruf lain ketika dijamakkan kemudian di tengah-tengahi oleh alif, nanti kan huruf lain yang kedua akan dirubah menjadi hamzah. Zawiyah menjadi zawaiyu. Kemudian ya, muzawaiyu ini dengan praktik merubah wawu yang terletak setelah alif menjadi hamzah, zawaiyu. Kemudian nantinya kasroh yang ada pada hamzah akan dirubah menjadi fathah menjadi zawaayu. Setelah menjadi zawaayu, yaknya dirubah menjadi alif ya karena berharokat dan sebelumnya terbaca kasroh. Karena yaknya berharokat dan sebelumnya terbaca fathah. Karena yaknya berharokat dan sebelumnya terbaca fathah, konsekuensinya yaknya akan dirubah menjadi alif. Ya, jadi zawaayu menjadi zawaa. Nah, setelah menjadi zawaa, hamzahnya akan dirubah menjadi ya, takfif ya tadi katanya menjadi zawaya. Jadi zawaya. Gimana, Mas Nawan? Ada yang mau ditanyakan atau cukup pusing untuk pertemuan kali ini? Pusing enggak? Terlalu kompleks ya mungkin apa namanya? Cukup jelas. Ketentuannya gitu. Nah, ini masih ada satu keterangan lagi. Oh iya. Mau saya lanjutkan atau saya cukupkan sekian? Halo? Ini soalnya. Ya, halo. Suara saya kedengaran nggak? Iya, kedengaran. Oh, saya tuh dari tadi ngomong ya. Kok kayak? Oh. Ya baru ini kedengaran, tadi nggak kedengaran. Oh, enggak. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Kalau gitu saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, untuk lafadz hirowah. Lafadz hirowah ini menjadi ya lalu. Nah, nantinya kalau lamnya berupa wawu yang tidak diiklal dalam mufradnya, maka hamzahnya nggak dirubah menjadi ya, melainkan dirubah menjadi wawu. Kaidah sebelumnya menyinggung bahwasanya hamzah akan dirubah menjadi ya karena unsur takfif kalau
lam fi'ilnya berubah huruf ilah, kan begitu. Nah, nantinya ternyata penggantian menjadi ya ini nggak melulu berlaku, justru hamzahnya dirubah menjadi wawu. Nah, hamzah yang dirubah menjadi wawu ini akan terjadi manakala pada bentuk mufradnya memang terdapat wawu yang tidak diilal. Nah, ketika didapati mufrad yang terdapat wawu yang kemudian tidak diilah pada lam fiilnya, nanti hamzahnya tidak dirubah menjadi melainkan dirubah menjadi wawu. Ya. Liyusyakila al-jam'a al-wahidah. Wahidahu. Supaya bentuk jamaknya ini sesuai dengan bentuk tunggalnya. Nah, ini manakala wawunya terletak nomor 4 setelah alif. Contohnya lafadz hirawah. Lafadz hirawah ini ketika dijamakkan menjadi haro iwu awalnya. Sebagainya sohaifu. Jadi hirawah, hirawatun ketika dijamakkan menjadi haro iwu. Menjadi haro iwu. Sebagainya sohifah menjadi sohaifu. Jadi kan hirawah ini lam fi'ilnya kan wawu Mas Nawan. Ya. Lam fi'ilnya ini wawu. Ain fi'ilnya itu adalah ro. Di tengah-tengahnya itu ada huruf matnya. Yang sifatnya kan ziyadah itu. Ya, ketika dijamakkan maka huruf ziyadah ini kan berubah menjadi hamzah dan wawunya tetap seperti itu ya, wawunya tetap seperti itu. Nah, kemudian kasrah pada hamzah dirubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya terbaca fathah menjadi haro'a. Haro'a ini hamzahnya tidak dirubah menjadi ya, melainkan dirubah menjadi wawu menjadi haro'a. Bisa dimengerti? Menyesuaikan aslinya saja. Nawan. Aduh. Ya. Nggak denger ya? Dengar Mas, dengar. Oh, iya, Sat. Nah, atau mungkin saya ganti pakai data aja di sini soalnya wifi-nya agak ini. Kemudian ada keterangan berikutnya bahwasanya wajib untuk mengembalikan salah satu dari dua wawu yang terletak di depan, merubahnya menjadi hamzah. Ini akan terjadi bila mana huruf keduanya itu adalah gantian dari alif pada wazan fa'ala. Jadi ketika ada double ada double wawu di depan, nanti wawu yang pertama akan dirubah menjadi hamzah asalkan wawu yang kedua itu hasil gantian dari alif pada wazan fa'ala. Pada wazan fa'ilun, ya, pada wazan fa'ilun, bukan fa'ala, fa'ilun. Ya kan wawan waham dan awalal wawainirut fi bati ghairi syibhi fiyal asyud pada wazan fa'ilun. Contohnya awasilu ini jamak dari kata wasilah. Awalnya wawasilun, ya awalnya wawasilu. Di sana ada dua wawu, yang pertama fa'alimah, yang kedua adalah gantian dari alif fa'ilah. Alifnya dirubah menjadi wawu kan begitu. Nah, nanti kalau yang kedua ya fa'in kan nanti saniyah pada alif fa'ilun. Kalau yang kedua itu gantian dari alifnya wazan fa'ilun, ya. Nantinya lam yajib al-ibdal. Jadi kalau bukan alif dari, jadi gini, kalau dia alif dari wazan fa'ilun, ya nanti dia harus diganti menjadi hamzah. Tapi kalau yang kedua itu ganti dari alif fa'ala, ya, jadi ada fa'ilun, ada fa'ala gitu. Kalau
alifnya dari fa'ala itu hukumnya tidak wajib. Tapi kalau alifnya bukan dari wazan fa'ala, ya kalau alifnya bukan dari wazan fa'ala, nanti wajib merubahnya menjadi hamzah. Ya, jadi dalam kasus wasilatun, ya, wasilatun ketika dijamakkan menjadi wawasilu. Nah, alif keduanya, wawu keduanya merupakan alif asalnya, maka dirubah wawu pertama menjadi hamzah awasilu. Nah, sekarang kalau alifnya dari kata fa'ala, dari wazan fa'ala, maka tidak wajib untuk ibdal. Ya, contohnya wufia dan wuria. Asalnya wafa dan waro. Ya, ketika dimabni majulkan, di sana perlu untuk mendomah alifnya yang awalnya berupa wawu. Nah, jadi merubah menjadi wawu yang asalnya alif gitu ya. Jadi kan awalnya wafa, ketika dimabni majulkan menjadi wufia, itu alifnya dirubah menjadi wawu karena sebelumnya domah, gitu kan ya. Nah, ini dalam kasus yang seperti ini tidak wajib ibdal. Bait berikutnya kita akan lanjutkan besok ya Mas Nawan. Saya cukupkan dulu sekian. Wallahu a'lam bishawab. Hanaqallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.